Selamat siang semua, kembali lagi di acara kita yang sangat sensasional ini untuk menggembarkan seluruh jagat raya. Siap. Kembali lagi di Jogja Rumah Kita. Kali ini kita akan membahas tentang yang baru-baru kemarin lagi trending ya Mas Musen ya. Oke. Tentang apa? Mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya. Gimana, Bran? Ini perkenalan dulu. Oke. Ini kita telah kedatangan salah satu narasumber dari Klik Hukum Edi ya Mas ya. Klik Hukum Edi yang kemarin juga menulis tentang merayakan hashtag Mosi tidak percaya. Ini sangat menarik Mas. Gimana menariknya gimana? Santai dulu Mas, enggak usah. Gugup ya. Enggak gugup ini. Enggak, soalnya ini harus kayak gitu Mas. Iya. Asik. Ya Klik Hukum sendiri itu apa Mas? Coba terangkan Mas. Kok bisa menulis merayakan Mosi tidak percaya? Intinya media kreatif yang menginformasikan seputar isu hukum dengan gembira sih Mas. Dengan gembira. Yoi. Dengan cair, dengan cair. Anak muda, friendly. Milenial, compact. Gitulah. Ya, sip. Kesenian. Kalau Mas Musen sendiri pekerjaannya di Klik Hukum sebagai kalau aku menobatkan diriku sebagai El Presiden. apa itu? Yo, gawe wae Mas. Istilahnya kan kalau di media yang lain ada pimpinan redaksi kan. Nah itu kan terlalu mainstream. Makanya aku bikin El Presidente. Yo nek artinya apa yo? Ya ngono wae lah. Ini berbeda. Intinya sama yang lain. Jangan terlalu mainstream. Ya itu sangat ndak kaku-kaku Mas. Ndak kok kanebo garing. Kayak keset kas-kasan barang nih. Nah, ini menyoroti tentang Klik Hukum kemarin ini apa namanya? Ini sangat menarik, ada tulisan merayakan Mosi tidak percaya. Oke. Ini kemarin kita baca-baca, ini kok sangat menarik dengan isu-isu yang kemarin karena Mosi tidak percaya ini kan kemarin sangat disoroti dari berbagai kalangan toh Mas. Mahasiswa, pekerja-pekerja itu, organisasi, LSM, buruh, akademis, banyak lah. Banyak yang menyoroti. Yang menyoroti, muncul dari berbagai kalangan lah dengan hashtag Mosi tidak percaya di Twitter, media sosial. Itu banyak Twitter, Facebook. Nah ini kenapa kok tulisan-tulisan kemarin itu Klik Hukum itu menulis merayakan Mosi tidak percaya itu maksudnya gimana? Merayakan itu gimana Mas? Nah, aku mengambil sudut pandang kesenian. Seperti yang diajarkan sama Mas Kopong sendiri. Wah ngeri toh. Bahwa setiap momentum itu harus dirayakan. Entah itu momentumnya suatu kebahagiaan ataupun suatu kesedihan, suatu dusta nestapa segala macam ya wajib kita rayakan. Begitu pula ketika ada momentum Mosi tidak percaya. Ya. Nah, ya semuanya harus merayakan lah. Konsensus adanya suatu produk politik ya bahasanya kalau Mosi tidak percaya ini. Semuanya ya wajib merayakan. Nah, ini ada tulisan di sini bagi saya pribadi hadirnya hashtag Mosi tidak percaya kepada DPR terkait telah disahkan RUU Cipta Kerja ini perlu kiranya dirayakan oleh mereka. Mereka di situ si pembuat undang-undang. Kayak DPR gitu. Kan sekarang Cipta Kerja itu sudah menjadi undang-undang, bukan RUU lagi. Menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, waktu momentum kemarin dengan adanya beberapa tanggapan politik ataupun bahasanya pertunjukan politik ya dari beberapa rekan-rekan khususnya dari mahasiswa, dari kalangan kaum pergerakan, dari aktivis buruh pergerakan dan aktivis-aktivis lainnya yang belum bisa menangkap ataupun belum bisa mengamini apa itu Undang-Undang Cipta Kerja sehingga mereka menciptakan momentum peristiwa politik yang dinamakan Mosi tidak percaya. Kalau merunut sejarahnya itu kan Mosi percaya itu kan gimana itu? Kalau nggak salah di Inggris atau di mana pokoknya di luar Indonesia lah. Itu merupakan suatu sikap politik ketika memang ada produk dari suatu government pemerintahan yang memang
diyakini tidak merepresentatifkan sama kehendak rakyat. Nah, akhirnya ciptalah suatu mosi tadi. Itu, Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya mosi tidak percaya itu tidak dikenal dalam koridor hukum. Dan itu murni merupakan produk politik. Yang dikenal dalam Undang-Undang MD3 kalau nggak salah itu yang namanya angket. Angket itu ya sejatinya hampir mirip sama dengan, kemungkinan mirip sama dengan mosi. Bedanya angket itu memang yang mengajukan DPR atas momentum-momentum tertentu. Misalkan dia mengajukan hak angketnya gitu loh. Nah, sedangkan mosi ini kan tercipta karena ya rakyat memang kemungkinan dalam hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja, di situ dia sudah merasa ada hak-hak mereka yang kemungkinan dilanggar. Jadi mereka mengumpul massa, mengumpul suatu kekuatan untuk menyatakan sikap politiknya bahwa mereka tidak percaya dengan mosi yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Begitu, Pren. Jadi berbeda ya luar negeri dengan Indonesia itu ya, kasusnya. Secara kultur dan produk hukumnya pun berbeda. Ini sangat menarik ya, Mas ya. Keren ini. Kalau nggak menarik, mengulur juga boleh. Mengulur juga boleh. Mosi tidak percaya. Konsep pola pikir kaum oposisi memaknai mosi tidak percaya sebagai suatu produk yang buruk. Itu maksudnya gimana, Mas? Ya, orang kan melihat sebenarnya yang dikritik merasa bahwa kok aku dikasih mosi tidak percaya gitu kan. Itu mungkin bagi mereka itu suatu keburukan ataupun suatu bahasanya suatu punishment politik, tapi bagiku tidak. Karena berangkat dari suatu momentum harus dirayakan. Ketika kita berbicara bahwa mosi tidak percaya itu sebenarnya menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi DPR. Kenapa, Mas? Soalnya gini, dalam koridor tatanan asas hukum nanti ada yang namanya sifat atau asas fiksi hukum. Fiksi hukum itu seseorang yang ketika undang-undang itu sudah disahkan, setiap orang itu diwajib atau bahasanya dianggap tahu hukum. Nah, sebelum masuk ke situ otomatis tugas si pembuat hukum itu kan melakukan sosialisasi. Melakukan jajal pendapat dengan beberapa masyarakat segala macam, khususnya yang terdampak dari undang-undang tersebut. Namun kan di sini DPR tidak usah capek-capek melakukan itu. Buktinya masyarakat sudah pada tahu. Nah, masyarakat tanpa disosialisasi itu undang-undangnya itu udah kesebar luas, apalagi dengan halaman-halaman yang berbeda. Keren ya. Keren, masyarakatnya udah canggih, udah pintar. Kok bisa ya kayak gitu ya? Nah, jadi tanpa usah melakukan capek-capek sosialisasi, tanpa susah-susah melakukan pengenalan, dan sebelum undang-undang itu disahkan pun masyarakat sudah gampangannya sudah akan melakukan kekuatan melakukan uji. Nah, kita berbicara masalah produk bisnis kan, produk yang kualitas itu adalah produk yang tahan uji. Lah ini produknya belum jadi pun udah mau diuji, berarti kan kualitasnya udah terbukti kan. Ya. Makanya secara tidak langsung ya. Momentum merayakan mosi tidak percaya bagiku itu DPR wajib melakukan itu, atau pemangku kebijakan itu wajib melakukan itu, karena berarti rakyat kita itu udah level melek hukumnya sudah naik lah. Berarti kayak gitu. Keren ya berarti ya. Keren. Masyarakat sudah sangat maju, rakyat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah itu sudah tahu sendiri. Langsung mau di GR gitu, di review. Keren banget. Tanpa sosialisasi, malah masyarakat di sini mencari. Ini janjian naskah yang asli yang berapa halaman sih? Yang 900 sekian atau yang 1100 sekian atau yang berapa? Itu kan masyarakat pola anti mainstream pengen tahunya lebih wow banget, tinggi banget ngono loh, brand. Iya, ini ada tulisan di situ. Di sini juga di artikel ini juga DPR tidak perlu capek sosialisasi UU Cipta Kerja itu. Ya karena udah tahu sendiri masyarakatnya. Nah, bahasa Jawa ini werusak durunge winarah. Wah, itu keren banget itu werusak filosofi ya. Filosofi. Spiritual. Ya, lanjut lagi Mas Husin. Ya, ini tentang tolak ukur Cipta Kerja itu sudah dijelaskan kualitasnya tadi. Nah, itu menurut Mas Husin kualitasnya itu gimana? Nah, kualitasnya itu
sebenarnya yang berhak mengomentari itu nanti finalnya di Mahkamah Konstitusi ya. Dalam arti kan sebelum disahkan aja itu banyak orang yang kepengen menguji. Istilahnya suatu produk belum launching aja itu antusiasme masyarakat itu udah, wah aku main teko, aku main dulu, aku main nguji kan, itu merupakan suatu momentum kebahagiaan tersendiri. Dia tanpa bersusah payah capek-capek melakukan pengumuman, tanpa bersusah payah capek-capek melakukan panggilan-panggilan undangan, tapi kesadaran masyarakat di sini sudah tinggi. Dia akan melakukan momentum pengujian melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, bagiku itu kualitasnya ya tidak dipertanyakan lagi. Nanti tergantung Mahkamah Konstitusi memutusnya seperti apa kan. Ketika memang faktanya akan dilakukan uji material oleh pihak-pihak yang merasa terdampak dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi menurut Mas Musin itu RUU Cipta Kerja itu bagus atau tidak? Sebenarnya kalau bagus atau tidaknya itu subjektivitas pandangan pribadi. Jadi gini nih, aku sih melihatnya ke tataran pola penggunaan. Dalam arti memang ketika tujuannya itu untuk efisiensi pemangkasan birokrasi, ya itu bagus. Tapi kan setauku dalam Undang-Undang 11 2012 terkait tata cara pembentukan perundang-undangan itu, penggabungan itu kayaknya itu belum dikenal, kayaknya loh. Jadi bahasa hukumnya ketika memang ada sesuatu yang belum diatur, itu bisa dibolehkan, bisa tidak. Tergantung pakar hukum mana yang akan mengkaji, aliran hukum mana yang akan mengkaji. Jadi janjane Omnibus Law penggabungan beberapa unsur undang-undang itu kan berawal dari Perancis. Nah, ketika digabungkan lebih lanjut, sedangkan produk di Indonesia itu sebenarnya undang-undang itu ya satu, penggabungan itu istilahnya belum familiar ataupun belum dikenal secara lebih lanjut. Nah, di sini akhirnya di dunia hukum menjadi suatu pembahasan yang menarik. Dan titik temunya apapun sampai saat ini belum terjawab. Dan jadi penggabungan itu apakah sudah sesuai konstitusi atau belum. Nah, itu kan biarkanlah para pakar-pakarnya, aku belum pakar ya, aku masih cilik ya bos. Gitu. Pakar-pakar ini sangat menarik ya. Mungkin ada lagi apa cerita kemarin? Saya bingung ini. Bingung piye? Ngopi sih lho. Iki dikon ngopi lho kowe lho. Ngopi. Tentang aksi massa lah. Aksi massa kemarin ini menurut Mas Musin gimana? Apakah terlalu tergesa-gesa? Kan ini kan disahkan atau belum kemarin kan? Kan yang disoroti itu kan apa ya? Kayak DPR itu seakan-akan menurut aksi massa itu kan terlalu kecepatan. Terlalu cepat mengesahkan itu. Nah, itu kan yang disoroti kan itu. Menurut Mas gimana itu? Nah, sebenarnya gini Bran, dalam arti setiap orang mempunyai hak unjuk rasa terkait momentum ketika dia memang tidak suka dengan suatu produk hukum, dan selain jalur upaya hukum melalui uji material juga memang ada sentuhan-sentuhan pengelompokan massa untuk melakukan unjuk rasa tadi. Dan itu menurutku hak konstitusi lah. Selagi prosedural melakukan unjuk rasa itu tidak menyalahi aturan undang-undang, ya itu merupakan hak mereka. Tapi kan ketika memang suatu unjuk rasa itu ada momentum chaos, nah itu bagiku nanti kan pisahkan tersendiri. Itu merupakan ya memang di situ ada suatu oknum yang disinyalir melakukan suatu tindak kejahatan. Kejahatannya itu berupa perusakan fasilitas maupun segala macamnya, itu ya bagiku merupakan tindak pidana tersendiri. Memang betul momentumnya bagian dari aksi, tapi kan perbuatannya itu pidana sendiri. Ada hukumnya sendiri. Pengerusakan, pembakaran itu kan memang ada aturannya. Sebagaimana disebut di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kan, ya itu memang ada aturannya, memang prosedural itu diatur semua. Jadi ya unjuk rasanya itu memang secara konstitusi dibolehkan, tapi ketika memang ada tindakan yang melanggar hukum, ya nanti sifat pidananya lah yang akan menyelesaikannya. Itu Bren. Kalau klik hukum sendiri itu gimana ini, tentang tulisan ini menyoroti tentang hukumnya atau apa? Kita ini
ya prosedural hukum. Dalam arti ya kita tetap berbingkai dan berargumentasi melalui sifat hukum yang ada, sehingga itu menjadi tolak ukur kita ya ketika memang itu tidak saling satu frame ataupun bahasanya ada sesuatu yang katakanlah kemungkinan dilanggar ataupun tidak, ya biarkanlah kewenangan MK untuk memutus sah atau tidaknya undang-undang tersebut. Toh sudah ada jalannya kan gitu. Keren ya, berarti mengambil dari beberapa sisi dan lihat dari kacamata hukumnya ya Mas ya. Sip. Nggak sewenang-wenang terus satu sisi subjektif gitu ya. Enggak, jangan Bren. Jangan, itu nggak bagus itu. Nggak bagus Bren. Jangan tergesa-gesa. Jangan terbawa kamu mau emosi. berdiri atau mau kemana? Enggak, ini Oh iya. agak Nah, kita mau repot. pulang nanti aku sendirian lah ya repot. Kamu ini kan susah kan apa ya? Tergesa-gesa doya ini. Dikejar-kejar perasaan. Emosional, unjuk rasa batin saya. Siap. Selain itu, kalangan akademisi pusat PSHKFH UII juga melakukan satu pengujian UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Nah itu hasilnya udah ada hasil belum? Kalau itu kan baru berita, mereka menyatakan sikap. Tapi kalau tolak ukur upaya hukum realnya, apakah dia melakukan judicial review ataupun tidak, sejauh ini aku belum mendengar beritanya. Memang dari rekan-rekan di PSHK UII, setauku dia konsen menyoroti masalah tata cara. Tadi kan ada uji material sama uji formil. Uji material itu terkait isi dari undang-undangnya tersebut, dan uji formil itu terkait tata cara pembentukan undang-undangnya, apakah sudah sesuai ataupun belum. Nah, kemarin memang berita yang beredar di beberapa media massa, si teman-teman dari PSHK UII memang konsen menyoroti masalah itu. Tapi ketika ditanya apakah sudah ada final hukumnya ataupun belum, selama ini sejauh pengertian saya belum ada. Dalam arti mungkin mereka masih menyiapkan formula-formula untuk melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Berarti hukum-hukum itu harus ada tatanannya. Ada, Bren. Tolak ukur segala macamnya. Coba terangkan Mas, gimana itu? Gue 3 jam lu ya. 3 jam lu ya. Batas KS ya. Ngeri tenan ini. Ya intinya terkait tolak ukur segala macam undang-undang itu ketika diciptakan atau disahkan tidak boleh bertentangan. Ya, Mas Musin. Siap. Kita lanjut lagi itu tadi. Jadi di hukum itu ternyata ada suatu penyusunan ya, penyusunan tentang hukum-hukum itu. Yo. Jadi gimana penyusunan hukum secara prosedural yang baik dan benar itu bagaimana, Mas? Oke, jadi ketika berbicara penyusunan perundang-undangan itu tolak ukurnya ada di Undang-Undang 12 tahun 2011. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang penyusunan perundang-undangan itu disebutkan semua. Di antaranya itu undang-undang itu nggak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 ataupun undang-undang yang terdahulunya. Terus bagaimana mekanisme penyusunannya itu harus ada naskah akademik dan segala macamnya, itu semua tercangkup lengkap di Undang-Undang 1211 tadi. Begitu, Pren. Ternyata sangat rumit ya, Pren. Rumit. Ya? Ada tatanannya, aturan-aturan duniawinya itu. Keren banget ya. Kayaknya aku harus belajar hukum nih, Pren. Mari belajar sama Pusing Mas sekali. Billy. Pusing sekali. Hukum kesenian. Pusing sekali ternyata di hukum sendiri. Jadi kita harus menetapkan suatu aturan atau undang-undang itu harus diatur secara rinci, ada detail. tatanannya detail. Pusing ya? Pusing. Kayaknya aku harus belajar hukum ini, Bran. Siap. Biar enggak ini mengambil keputusan secara subjektif. Secara sepihak. Apa lagi, Bran? Gimana? Ini Bran, aku giliran mau nanya ini, Bran. Pandangan kesenian mengenai undang-undang ataupun momentum cipta kerja itu bagaimana, Bren? Kan dirimu itu selalu manajer komunitas mendadak pentas. Kalau menurut secara pandangan kesenian universal, ya, universal kesenian itu kalau apa itu tadi? Memandang momentum peristiwa
aksi Omnibus Law ini? Kalau memandang peristiwa aksi Omnibus Law ini tadi, kalau secara pandangan pribadi ya, boleh pribadi? Boleh. Pribadi tapi sudutnya sudut kesenian. Oh, kesenian. Kalau dari kesenian sendiri kan kesenian sifatnya cair, ya. spiritual. Apa yang ada, apa adanya gitu. Kalau secara kesenian sendiri itu ya kita melihatnya dari pemangku pencipta undang-undang sendiri itu tadi. Kalau yang mangku itu baik, pasti hasilnya akan baik. Siap. Tergantung orangnya yang memangku itu tadi. Kalau orangnya itu tadi ada tujuan tersendiri untuk kepentingan yang lain, yang buruk, pasti hasilnya juga akan buruk. Asik. Ada suatu keuntungan untuk diri sendiri. Cukup Jadi begitu, friend. Fleksibel dan harmonis. Stabil. Jadi kita di dunia ini harus menciptakan suatu suasana yang harmonis dan stabil. Harus memahami hukum, aturan yang ada. Jangan asal ambil dari kacamata pribadi atau subjektif. Siap. Brand, ini obrolannya berbobot, keras. Mas, diminum kopinya. Iya. Oke. Ini tadi belum kopi. Mungkin itu dulu ya, Mas Musen ya. Oke, Brand, nanti kita jumpa lagi ngobrol yang lain lagi ya. Siap. Ini sangat menarik tentang klik hukum tadi, kita menyoroti tentang merayakan mosi tidak percaya. Ya, klik hukum. Mas Musen ini dari klik hukum. Mungkin itu saja. Terima kasih. Dari kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, friend. Los ke.